Kan ini adalah perdebatan antara Musa dan Firaun tentang keadaan, tentang eksistensi Tuhan. Ketika Musa dan Harun berkata kepada Firaun, kita ini berdua diutus oleh Tuhan semesta alam kepada kamu untuk mengajak kamu sadar menyembah Tuhan. Ya, untuk memberikan pencerahan kepada kamu, kepada kebenaran, kepada tauhid Allah. Ya, untuk menjelaskan kepada kamu dengan bukti-bukti yang jelas, yang nyata. Ya, ketika Musa mengatakan demikian, apa yang dilakukan oleh Firaun? Responnya itu bukan langsung menerima, ya, bukan. Tapi dia mendebatnya. Dan terus bersikukuh bahwa Tuhan itu tidak ada. Dengan kesombongannya, dengan kepongahannya. Itu yang Fir'aun mengatakan, wa ma Rabbul Alamin. Kamu diutus Rabbul Alamin itu apaan? Ya. Hakikatnya itu yang mengutus kamu itu apa? Sebenarnya itu apa? Berupa apa? Ya. Yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan jagat raya itu sebenarnya siapa? Yang mengklaim menjadi Tuhan selain aku itu sebenarnya siapa? Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Jadi kenapa ini pertanyaan ini muncul? Karena memang dia mau menolak. Karena dia mengatakan bahwa dirinya Tuhan, kok ada Tuhan saingannya? Itu Fir'aun. Nah, di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 38, ya, ini memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah sebab pertanyaan Fir'aun kepada Musa. Dia kata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bahwa ada Tuhan yang berhak disembah oleh kalian selain aku. Tuh, Fir'aun tuh ngomongnya tuh. Jadi dia nggak percaya bahwa ada yang menciptakan jagat raya itu. Ya, memungkiri itu. Jadi dia meyakini Fir'aun tuh bahwa memang tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan bagi mereka selain Fir'aun. Tapi dalam bahasa Arab, Rabb itu harus menciptakan jagat raya. Fir'aun nggak menciptakan apapun. Ya, maka Musa menjawabnya. Itu Rabbul Alamin, itu adalah Rabbus Samawati wal Ardh. Taruhlah kata Rabb itu maknanya bukan Tuhan. Ya. Taruhlah makna Rabb itu bukan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Rabb artinya adalah pemilik yang memiliki langit-langit, bumi dengan segala isinya. Taruhlah itu ya maknanya. Nah, Fir'aun itu hanya memiliki Mesir saja. Di luar Mesir dia tidak miliki. Dia hanya punya Mesir saja. Bagaimana orang yang cuma bisa menguasai Mesir mengaku sebagai Tuhan? Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Ya. Jadi maka Musa mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuh yang disebut Rabbul Alamin itu yang memiliki langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara. Kalau kamu itu, kalau kalian itu yakin, iya. Ya, yang mencipta itu kalau maknanya serendah-rendah itu yang memiliki, itu pun sudah nggak ada apa-apanya. Musa cuma menguasai Mesir saja.
Ya, tapi makna Rabb itu tidak begitu. Ya, menciptakan jagat raya, menciptakan langit, bumi dengan seluruh isinya. Ya, apa yang disebut langit kullu ma'alaka. Setiap apa yang ada di atas kamu. Ya, bintang, planet dan seterusnya itu. Yang di bumi ada laut, ada gunung, ada tanaman. Ya. Binatang dan seterusnya. Yang diantaranya ada angin, ada udara, ada burung dan seterusnya. Ya, tuh. Tapi itu bisa difahami kalau hatinya terbuka. Ya, kalau di hatinya ada jendela sedikit saja terbuka untuk memahami ini semua. Ya, semuanya itu adalah hamba bagi Allah. Ya, semuanya tunduk kepada Allah. Langit, bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Ya, jadi dia katakan in kuntum muqinin bi isnadi hadhil mahsusati ila mawjudin wajibil wujudi li dzatihi fa'rifu annahu wallah. Jadi kalau kamu itu yakin, dan ini membutuhkan keyakinan. Bukan sekedar percaya, tapi harus yakin. Ya. Itu semua yang kita rasakan, yang kita minum, yang kita makan, kita lihat, itu ada yang menciptakan. Ya. Tidak bisa dia ada tanpa adanya pencipta. Tidak bisa. Harus ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada, tapi tidak ada yang mengadakan. Tidak bisa. Ah, itu tuh. Ya. Jadi ketahuilah, kalau kamu faham itu, dia adalah Allah. Ya, tuh. Dan tidak mungkin mengenal Allah kecuali dengan bekas-bekas pekerjaannya. Bekas-bekas apa yang dia ciptakan. Itu. Maka disebut alam. Nah, ini ada seperti dalam surah 20, surah Thaha ayat 49 dan 50. Itu bandingannya ya. Di mana Firaun mengatakan faman rabbukuma ya Musa. Sebenarnya hai Musa, hai Harun, Tuhan kalian berdua itu apa? Siapa sih? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu, ya, memberikan Tuhan yang memberikan kepada makhluknya segala sesuatu, kemudian makhluknya ini dikasih petunjuk. Ya, burung bisa terbang, nggak usah pakai bensin, ya, nggak usah pakai bensin. Ada caranya bagaimana burung itu bisa terbang, nyamuk bisa menggigit, nyamuk bisa bikin sakit manusia dan seterusnya. Ada caranya. Ya. Nah, jawaban Musa ini bukan sekedar ditolak oleh Firaun. Firaun menganggap itu jawaban yang remeh. Jadi karena karena Firaun menganggap jawaban ini tidak berkelas menurut Firaun. Jadi pantas kalau jawaban Musa itu diremehkan, di bahasa kitanya itu dilecehkan ya, diremehkan, dilecehkan. Jadi bagaimana caranya supaya dia puas untuk melecehkan, untuk meremehkan Musa? Dia mau ajak bareng-bareng semua orang yang ada di sekitarnya untuk bareng-bareng, untuk bersama-sama meremehkan Musa. Dengan apa? Dengan cara dia katakan, ala tastami'un, dengar gak tuh Musa? Ya, itu sebagai muqaddimah dia untuk mengatakan Musa ini orang gila, tidak bisa dipercaya.
Ya, itu ya. Jadi seolah-olah Musa mau mengatakan, kamu mau terima tuh kata-kata Musa kayak gitu. Ya. Ya, supaya apa? Supaya semuanya itu memahami bahwa Fir'aun tidak suka. Mereka juga harus tidak suka seperti Fir'aun juga. Ya, kalau enggak tidak dikasih makan. Ya. Jadi di dalam pikiran Fir'aun, Musa itu tidak tepat. Jawabannya itu melenceng. Kenapa? Karena Fir'aun bertanya tentang eksistensi atau tentang esensi. Jadi kalau dalam filsafat itu kan ada 10 mukaddimah itu. Ya, ada esensi, ada quantity, ada quality, ada place, ada time, ada aksi, ada reaksi, ada apa lagi tuh, 3 tuh. Ya. Nah, jadi ditanya tentang esensi, tapi jawabannya aksi. Nah, itu tuh dari sisi filsafat ya. Jadi Fir'aun nggak suka. Ini nggak belajar ini Musa ini. Ditanya Tuhan itu esensinya apa sebenarnya. Tuh. Tapi Musa jawabannya aksi. Ya, apa aksi itu? Ya, Tuhan itu yang menciptakan jagat raya. Jadi Fir'aun nggak suka dengan begitu. Ya, Fir'aun maunya ketika ditanya apa sih esensinya Rabbul Alamin itu? Apakah berupa manusia? Itu yang dimaui oleh Fir'aun itu. Ya, nah Musa menjawab supaya itu difaham. Karena Tuhan berbeda dengan makhluknya. Jadi bertanya tentang esensi, bertanya tentang zat untuk urusan Tuhan, itu pertanyaan yang dihindari. Ya, tidak boleh. Maksudnya tidak boleh apa? Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang esensi Allah. Fa innakum la taqdiruna qadra. Karena kalian tidak akan mampu menggapai kadar Tuhan. Ya. Baik. Itu. Jadi kenapa Fir'aun itu meremehkan atau melecehkan Musa? Ya. Kenapa? Karena Musa mau menyadarkan ya bahwa Fir'aun mengaku jadi Tuhan itu nggak ada aksinya sama sekali. Tuhan itu punya aksi. Tuhan itu punya af'al. Menciptakan jagat raya dan seterusnya, kasih makan Fir'aun. Nah, Fir'aun kasih makan siapa? Kasih makan seluruh dunia. Ya. Manusia selain manusia. Nah. Baik. Ya. Nah, jadi bagi Musa ya menjawab tentang Tuhan itu adalah tentang ciptaannya. Ya, tentang hasil ciptaannya, hasil kreasinya. Karena itu yang bisa dirasa. Karena itu yang bisa dicapai oleh panca indera. Ya, maka Musa mengatakan qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu tuh. Ya. Tuhan semesta alam itu yang menciptakan kalian, menciptakan bapak-bapak kalian juga. Memang gak ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Ya. Termasuk Fir'aun, orang-orang sebelum Fir'aun. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Musa itu? Musa dia katakan itu Tuhan semesta alam itu Tuhan yang mampu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kamu tadinya tidak ada menjadi ada. Bapak kamu tadinya ada menjadi ada. Kamu dulu tidak ada menjadi ada, itu siapa yang mengadakan? Bapak kamu, ibu kamu enggak. Ya, ada Tuhan. Di balik itu ada kekuasaan yang maha dahsyat. Ya. Ya. Begitu ya. Nah,
kalian bakalnya mati seperti bapak-bapak kalian yang terdahulu juga mati. Ya, tidak bisa manusia mengaku Tuhan padahal dia akan mati. Baik ya. Nah, ketika Fir'aun tidak mendapati jawaban yang memuaskan menurut Fir'aun, maka Fir'aun itu mengambil satu langkah atau satu satu logika untuk membunuh karakter Musa. Jadi bagaimana logikanya itu? Bagaimana caranya membunuh karakter Musa? Lalu dia katakan, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Ini Musa ini rasul yang diutus oleh Tuhan kalian kepada kalian. Dia ini gila. Ya. Supaya apa? Supaya tidak dipercaya. Ya. Apakah Musa itu melakukan klarifikasi atas tuduhan itu? Enggak. Ya, Musa ingin menjelaskan kembali. Ya, karena ini adalah momen yang sangat mahal, waktu yang sangat sempit ya untuk memberikan pemahaman tentang Tuhan. Jadi Musa mengatakan Rabbul masyriqi wa ma bainahuma. Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. In kuntum taqilun. Ya, artinya apa itu? Tuhan timur, Tuhan barat, dan apa yang ada di antaranya. Ya, kalau kalian mau gunakan akal. Maksudnya apa itu? Maksudnya Allah tuh yang menerbitkan matahari, menerbenamkan matahari. Itu Allah itu. Ya, ada kan di apa namanya? Waktu Musa mengatakan Tuhan itu bisa mematikan, bisa menghidupkan. Lalu Firaun mengatakan ana uhyi wa umit. Kalau cuma mematikan, menghidupkan. Nah, tapi itu apa namanya? Itu Ibrahim ya, Ibrahim. Ya, itu Ibrahim. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah Ibrahim, itu sama saja itu percakapan. Tapi Ibrahim dengan Namrud. Ya. Namrud mengaku Tuhan juga. Nah, waktu Ibrahim mengatakan bahwa kalau Tuhan itu bisa menghidupkan, bisa mematikan, kamu tidak. Dia katakan saya bisa. Orang yang di penjara, yang 2 orang di penjara, 1 saya bunuh, berarti saya matikan, yang 1 saya biarkan, saya hidupkan. Baru ya Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau Allah, Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, mendatangkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Tuh, jadi jawaban Musa ya, bahwa Allah itu Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma, ya, yang Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur, menerbanamkan ke barat, dan Tuhan ya, antara timur dan barat. Itu sudah bentok. Ya, itu satu jawaban yang tidak bisa dibantah. Karena apa? Kalau Firaun akan menjawab, ya, Firaun tidak punya antinya itu. Ya, karena kalau dia mau katakan tidak, ya, dia harus bisa menjawab atau bisa memenuhi permintaan, andaikan dia jawab untuk menerbitkan matahari dari barat, dan itu tidak mungkin. Ya. Nah, maka ketika Musa mengalahkan Firaun, ya, hujahnya itu mengalahkan Firaun.
Ya, namanya orang berkuasa, ya. Jadi dia katakan, saya penjara kamu. Ya. Kalau kamu menyembah Tuhan selain saya penjara kamu. Oh, ya. Tuh. Tapi apakah Musa itu diam? Enggak. Musa mengatakan, ya. Musa mengatakan, berarti kamu tidak percaya. Kalau tidak, apakah kamu mau penjarakan saya juga kalau saya membawa bukti? Saya ngomong ini ada bukti. Kamu mau menjarakan saya? Nggak bisa. Saya bawa bukti. Mau penjarakan juga kalau saya bawa bukti akan kebenaran kerasulan saya. Nah, itu Fir'aun tidak bisa tolak. Baik, sekarang mana buktinya? Datangkan bukti itu. Tuh, sampai di situ tuh, ya, tentang jidal. Ya, nanti pada kisah berikutnya itu sudah kisah yang ketiga, ya. Episode ketiga itu tentang mukjizat. Mukjizatnya Musa alaihissalam. Ya. Terus bagaimana Musa itu dituduh sebagai tukang sihir oleh Firaun. Ya, karena mukjizatnya yang luar biasa. Baik, itu ya. Yang saya baca, tadi saya baca, Ibu. Saya baca tafsirnya ini. Ya, ini yang saya baca nih. Ya. Jadi besok di ayat 32 sampai 37 itu ya satu episode.